Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kita pernah membahas tentang TKP sebelumnya. Jadi, trik dan triknya sudah pernah dibahas. Bagi yang masih belum lupa. Baik, sebelum kita mulai, yang sudah melihat materi ataupun soal, silakan ketik yes. Silakan ketik yes. Nah, ada dua ya di sini karena saya ngambilnya manajerial dan sosiokultural dan soalnya ini adalah soal FR yang keluar ya. Nah, eh saya ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang harus Anda cari adalah yang terbaik. Kalau untuk manajerial, Anda pilih yang terbaik. Terus yang sosiokultural, Anda pilih. Kalau yang manajerial, Anda yang terbaik untuk organisasi ya tentunya. Pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian kalau sosiokultural adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentunya keutuhan bangsa dan negara. Itu adalah rambu-rambunya. Kemudian eh, dipilih yang terbaik artinya Anda boleh bohong. Saya bilang Anda boleh bohong. Kenapa? Karena dipilihnya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Artinya mereka menginginkan pengetahuan dan keterampilan Anda, menguji pengetahuan dan keterampilan Anda bagaimana berorganisasi secara tidak langsung. Dan yang keduanya adalah bagaimana Anda menjaga toleransi. Itu yang penting. Jadi pada saat Anda mengerjakan, tentunya Anda pilih yang bagus untuk organisasi, yang terbaik, dan yang paling bijak. Ingat, yang paling baik dan yang paling bijak untuk organisasi dan untuk bangsa dan negara kita. Itu clue-clue yang bisa saya berikan pada teman-teman. Dan karena ini ada 14 halaman, tentunya tidak mungkin susah ya, susah semuanya. Dan saya sudah membuat atau memberikan materi terkait dengan AI kepada Anda. Silahkan Anda pergunakan menggunakan AI tentunya yang belum kita bahas ya. Yang pertama, silahkan jawabannya apa? Yang pertama. Yang pertama jawabannya apa? Tulis jangan lupa nomor dan eh, jawaban Anda. Nomor dan jawaban Anda. Silahkan yang lainnya teman-teman. Silahkan yang lainnya teman-teman. Yang lainnya terkait dengan apa yang harus Anda lakukan. Tentunya kalau ini rambu-rambu juga triknya kalau Anda disuruh oleh lembaga, disuruh oleh pimpinan, maka Anda harus melakukan apapun itu, melakukan ya, kecuali yang berlawanan dengan hukum, kecuali berlawanan dengan hukum, dan Anda harus melakukannya penuh dengan tanggung jawab dan sepenuh hati tentunya. Jadi jawabannya Anda bisa ya, ya dengan sepenuh hati artinya apapun pasti disiapkan. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah yang sering terjadi di sini adalah bahwa soal-soal itu panjang. Maka tindakannya adalah Anda harus belajar dari sekarang. Anda harus belajar dari sekarang bagaimana apa yang harus dipelajari. Pelajarinya gini. Ini ditutup. Coba. Nah, Anda belajarnya kayak gitu ya, ditutup soalnya.
atau pernyataannya ditutup, baru kemudian Anda pilih yang terbaik dan yang terbijak. Itu yang harus Anda eh, pilih seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi balik lagi. Kalau Anda terlalu panjang, Anda cukup milih A, B, C, D, E, ya, atau ada pilihan jawabnya empat ya, empat saja dipilih. Pilih jawaban yang paling terbaik dan paling bijaksana, itu saja. Nah, kalau AI bilangnya misalnya logika sederhananya gini. AI kadang-kadang perlu dilatih, ya. Kenapa AI memilihnya? Memang nomor yang itu dan nomor itu juga adalah jawaban ya, jawaban bagus, poinnya 4, dapat 4. Kenapa? Ya, bahwa Anda itu kalau yang coba coba sekarang ini logika sekarang berpikirnya gini. Saya ingatkan lagi bahwa AI itu hanya pembantu membantu kita. Kita tidak boleh 100% tergantung karena ini terkait persepsi. Persepsi mesin itu berbeda dengan persepsi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita bandingkan lagi. Menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab itu artinya Anda menuruti aturan, menuruti perintah atasan dan dengan sepenuh hati. Tentunya orang yang bekerja dengan sepenuh hati itu pasti dia menuruti perintah atasan, ya, dan pasti dia mempergunakan yang sebaik-baiknya. Itu logika sederhana, ya. Dan jadi gunakan AI pada saat yang eh, apa saat tidak bisa Anda baca baru ke AI. Coba saya cek. Nanti saya share dengan Anda ya supaya nanti ada balance ada apa ya? Ada pembanding lah, ada pembanding. Mungkin sebentar saya cek dulu ya. Mana? Hmm, Sebentar. Nah, ini dilema katanya ya. Oke. Silakan kita sambil saya melakukan analisa. Silakan Anda melakukan nomor dua. Silakan nomor dua. Silakan. Oke. Nah, ini kenapa sampai dengan kembali sudah saya cek di AI. Memang AI memberikan jawabannya adalah katanya. Tetapi saya setelah cek bahwa nomor satu itu tentang integritas. Nomor satu itu tentang tentang integritas. Orang integritas itu akan menyelesaikan segala tugas dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati, ya, walaupun dia pernah trauma. Jadi jawabannya adalah A, gitu ya. Jadi kunci yang pertama harus pahami ini soalnya tentang apa sih, gitu ya. Jadi Anda cari dulu ini soalnya tentang apa. Ini kan tentang bagaimana orang yang sudah trauma diberikan tugas, tapi Anda harus melaksanakan. Jadi, kalau diberikan tugas, maka Anda harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab itu bagian dari integritas dan sepenuh hati. Ya. Tapi kalau misalnya eh, kalau dengan sepenuh hati, pasti dia mempersiapkan yang terbaik. Itu orang yang berintegritas.
Tetapi menurut perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang diperlukan saat dinas nanti itu juga betul. Tetapi lebih tinggi adalah Anda memiliki inner side, dorongan dari inner side dari sisi terdalam seseorang itu lebih baik, ya. Jadi tidak salah juga Anda masih dapat peringkat tinggi untuk tetap menuruti. Tapi yang terbaik adalah orang yang berintegritas, ya, tanggung jawab, melaksanakan dengan sepenuh hati itu menunjukkan bahwa Anda berintegritas. Yang melaksanakan sepenuh hati pasti akan berbuat yang terbaik. Ya, oke, nomor dua, silakan nomor dua. Dan kenapa beda? Ya, namanya juga persepsi gitu ya, namanya juga persepsi. Tapi yang pasti ambil yang terbaik kuncinya itu ya, ambil yang terbaik. Ayo nomor dua, silakan. Nomor dua B, nomor dua B, dua C, C, C. Oke, kita lihat. Ah, jika pimpinanmu yang berbeda ras agama masuk menolak atau tidak menyetujui laporanmu, apa tindakanmu? Melakukan evaluasi. Tidak harus apa kita harus tidak paham pola pikirnya orang, tetapi kita harus lakukan evaluasi sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan. Jadi kalau misalkan pola pikirnya korupsi, ya, wah ini nggak sesuai ini. Itu orang akan koruptor, jadi koruptif juga gitu ya, jadi korupsi. Tapi kalau misalnya kita melakukan evaluasi, evaluasi itu seperti apa? Tentunya baik buruknya dianalisis lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih cenderung ke sini, ya, cenderung ke sini. Nah kalau pola pikir itu belum tentu aturan. Seenak dewe aja gue pola pikir, terserah dia, gitu kan. Jadi lebih cenderung kita melakukan evaluasi. Dan di sini adalah menunjukkan bahwa Anda tidak pernah me, tidak pernah menyerah dengan segala sesuatu. Kalau gagal ya dievaluasi, gitu ya. Baru kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin bisa saja kita yang salah, gitu ya. Bukan pola pikir orang. Jadi lebih cenderung kepada kitanya, pengembangan diri kita. Salah ya? Oke, kita perbaiki ya, perbaiki ya. Eh berarti kalau sudah saya berikan, ini pernah diberikan kapan, Mas? Kalau enggak, saya nggak ambil soal baru. Kalau sudah, saya ganti soal baru. Ada yang sudah. Perasaan saya cek tadi belum, eh. Wawancara paket satu. Oh, paket satu. Oh, wawancara paket. Oke, perbaiki kalau gitu ya, Mas ya. Nanti saya bolak-balik cek, perbaiki aja, Mas ya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Baik, nanti kita. Tapi sudah sampai nomor berapa, Mas? Kalau gitu saya ganti soalnya. Kalau memang ini sudah. Ayo, sudah ya? Coba cek teman-teman. Belum kita cek sama nggak semuanya. Ada berapa soal kita? Nanti kalau salah atau sama, saya ganti soalnya. Ini berapa puluh sih? Ini 90. Semuanya nggak sudah dibahas nggak, Mas? Semuanya coba cek. Tolong dicek teman-teman. Mumpung kita masih nggak terlalu banyak, baru nomor 2. Yo, silakan teman-teman. Dicek dulu, dicek dulu. Oke, sambil mengecek, tolong dibantu dicek Mas ya. Kalau sama, berarti nanti akan saya ganti soalnya. Kalau Al-Mukri, tolong dicek ya. Oke, nomor 3. Sambil nunggu. Kalau misalnya ini sudah dikerjakan soal ini, ya udah saya ganti. Oke, silakan. Baik, bentar-bentar. Takut.
Oke. Lima, sudah sejak lama saya berusaha merubah kelemahan diri sebelum juga tanpa hasilnya. Ya tentunya lapang dada ya. Oke, lapang dada. Kemudian nomor empat, Anda tergolong masih muda tempat kerja Anda, usianya jauh di atas Anda, tetapi atasan minta Anda membuat tim dipimpin langsung oleh Anda. Kalau ada yang salah, perbaiki ya, perbaiki. Dalam masyarakat, dalam pengelolaan organisasi, kita tidak kenal senior atau apa seharusnya. Tapi kita berdasarkan merit system. Merit system, ya. Merit system itu adalah mengacu kepada siapapun boleh masuk. Yang penting dia memiliki kompetensi dan mau bekerja. Itu yang penting. Bukan berdasarkan dia tua atau muda, tetapi dia siapa yang memiliki kompetensi untuk itu. Itu ya. Ini lebih tua. Siapa saja boleh menjadi anggota tim membentuk kelompok seusia. Ayo, jawabannya apa? Siapapun boleh masuk, tapi Anda yang harus membuat aturan. Ya, Anda harus membuat aturan. Ya, yo. Kenapa misalnya harus jadi tua? Siapa siapa saja bisa masuk karena kita sistemnya merit system ya. Jadi soal ini nggak akan masuk kalau misalnya pada prinsipnya ambil konsep-konsep atau teori-teori bahwa dalam mengambil anggota kita harus mengacu kepada merit system. Merit system itu adalah mengacu kepada siapa yang memiliki kompetensi, siapa yang memiliki pas untuk kompetensinya untuk itu, bukan berdasarkan privilege keluarga, privilege yang lain, tua dan sebagainya, bukan itu. Tapi siapa yang mampu, ya. Ayo, nomor 5, silakan. Nomor 5. Ini kan kaitannya dengan bersifat yang ada tetapi negatif. Ya, bagaimana mengatasi negatif ini nih? Ya, apa? Jadi apa ya kalau yang negatif? Jadi kaitannya yang negatif. Jadi konteks kalimatnya adalah ada yang negatifnya. Jadi jawabannya apa? Yo, nomor 5. Nomor 5, oke. Ada membuat teknologi informasi mengembang pesat, tapi di samping bagaimana sikap Anda? Oke, jadi lebih ini ya, lebih lebih ini, lebih mantap. Oke, nomor 6. Ini sosiokultural. Sosiokultural dalam satu kelompok Anda tidak boleh memisahkan dengan kelompok lain. Ya, nah, jawabannya adalah Anda berbaur, harus berbaur. Ingat toleransi, ya, ingat toleransi. Nomor 7, nomor 7, nomor 7. Ayo, silakan. Ini ada karena FR, jadi beda ya. Makan bareng ikut bergabung ya bergabung. Kalau misalnya ini kan tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan apakah ada makanan haram atau enggak kan enggak ya, enggak ada penjelasan. Tapi kalau makanan haram kemarin pernah dijelaskan yang tidak sesuai maksudnya. Jadi tetap bergabung ya. Bergabung itu kan tidak harus ikut serta makan itu kalau memang tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Oke. Nomor 8. Ya kan nomor 8. Anda disuruh atasan nih. Kalau disuruh Anda langsung melaksanakan.
Walaupun belum, mungkin atasan memiliki strategi lain, ya. Atasan memiliki tujuan lain sehingga Anda disuruh. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 9. 9, silakan. Suatu hari Anda menurut Anda sedang makan di luar kerja. Beberapa saat datang seorang anak gedandangan. Ini kemarin kita sudah ya. Ini pernah dijawab. Jadi karena minta uang, ini ada di sini, minta uang atau sisa makanan. Maka kita memberikan sisa makanan dan uang. Pernah dibahas ya. Kemudian ada selembar uang yang yang jatuh di jalan. Itu siapa pemiliknya? Yang Anda lakukan adalah kalau kita jawabannya kalau eh, jawaban apa aslinya C ya. Jadi mana yang paling ini berarti adalah E. Yang aslinya padahal C. Oke, ya. Kemudian nomor 11. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor merupakan kawasan bebas. Ingat, kawasan bebas asap rokok. Di ruang tamu merokok dengan asiknya. Saat Sabta menegurnya, kamu tersebut marah. Anda menyaksikan apa yang Anda harus lakukan. Orang berintegritas nih. Orang yang berintegritas ingat. Ya, ya tentu mengingatkannya dengan baik ya. Dengan baik. Karena ya mengingatkan ya. Mengingatkan. Aturan ya aturan. Diingatkan orang kalau aturan. Walaupun ya cara mengingatannya. Tapi konteksnya Anda harus mengingatkan kalau ada yang melanggar. Kemudian Iqbal, silakan Iqbal. Datang ibu marah-marah pelayanan tidak sesuai sampai menyakiti kepercayaannya. Nah, apa yang dilakukan? Yang profesional aja yang profesional. Cari yang profesional adalah sudah ada yang benar tuh. B jawabannya ya. Kemudian nomor 13. Syukuran ya. Ini pernah tetapi opsinya berbeda. Nah, kita bahas opsinya berbeda. Logika sederhana, tetangga kita mampu atau tetangga kita diajak riungan. Tapi kalau jawabannya adalah B, 13 B. 14. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda, aktivitas kemudian di sana tidak terus berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masa tersebut? Ya, Anda menyampaikannya harus ke orang yang kompeten, siapa pejabat, yang ngurus pemuda tentunya ya. Diam karena Anda bukan warga setempat. Ya, enggak. Di sini dituntut bagaimana Anda proaktif ya, proaktif. Kemudian nomor 15, silakan. Membuat sebuah tim menyelesaikan pekerjaan kantor Anda. Tapi di kantor orang-orang dari berbagai macam suku yang berbeda. Bagaimana sikap Anda? Tadi merit system gunakan kalau ada yang seperti ini. Jadi kesempatan buat siapapun memiliki kemampuan dan kemauan. Kemampuan mau enggak gitu kan. Membuka kesempatan baik yang terbaik memang E ya. Sorry, sorry. Ya, memiliki kemampuan siapa yang memiliki kemampuan dan kemampuan bekerja tim tanpa membidang lateral. Oke, sip. Ini lebih ke sosiokultural. Benar, Anda yang benar. Kemudian nomor 16. 16. Nomor 16. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah kerjaan tiba-tiba penting, Anda menemukan sebuah kejanggalan. Berarti kejanggalan. Kalau ada kejanggalan, Anda berhenti dulu, ya, berhenti dulu. Baru kemudian eh, kalau ada kegiatan berarti Anda melaporkan. Kalau misalnya kata bos Anda lanjutkan ya lanjutkan. Tapi kalau Anda yang penting Anda memberitahukan dulu, melaporkan. Jadi C itu lebih lebih bagus ya, lebih bagus. Kenapa tidak memilih menyelesaikan pekerjaan penting tersebut? Ya kalau ada bocor ngapain? Ada bocor ngapain? Mumpung masih ketahuan. Jadi kebocoran yang terlebih lanjut tidak terjadi.
Jadi Anda memberikan masukan, jangan sampai nanti terjadi hal yang lebih parah. Kemudian nomor 17, Anda menerima promosi jabatan yang diidam-idamkan. Anda harus bisa menahan diri, nomor 17. Menahan diri, tidak marah, tidak terlalu over. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 18. Nomor 18. Dalam perkembangan teknologi informasi, terutama dunia kerja, ketika mengakses internet, utamanya ada adalah orang yang, ya, di sini menunjukkan keinginan Anda adalah orang yang mampu untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik. Kemudian nomor 19. Pekerjaan perusahaan di mayoritas karya yang berlawanan jenis ini sudah pernah dibahas, berarti Anda mengubah tampilan agar tidak menarik. Ini mencegah adanya konflik ya, mencegah adanya konflik. Sudah benar, nomor 19. Kemudian nomor 20, PNS, lalu CMS, tapi dengan cara yang tidak bagus. Maka Anda mengakui kecurangan dan melaporkan dan menunggu keputusan. Ini integritas ya, terkait dengan integritas. Dari 20 berapa benar teman-teman? Dari 20 berapa benar? Silakan. Oke, benar 18. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut. 21. Ketika rekan kerja Anda suka sekali bicara, cerita bercerita di luar pekerjaan, apa yang Anda lakukan? 21. E atau A? Tidak peduli dengan dia yang dia katakan. Di luar pekerjaan. Ya udah, Anda fokus dengan pekerjaan Anda. Kalau fokus, diam aja. Ikut gibah. Nomor 22, agar semua warga tinggal di RT, Anda melakukan pengajian, maka kalau di RT, maka Anda harus melakukan musyawarah ya. Sebelum meminta warga agar kapan sebaiknya pendapat, berarti musyawarah ya, musyawarah. 22 adalah A. Kemudian nomor 23, agar semua pegawai kantor dapat mengikuti. Ini kantor kan? Kantor, kalau kantor jangan mengganggu urusan kerja utama. Maka Anda harus apa? Kalau selesai, setelah selesai jangan pokoknya jangan mengganggu urusan kerja aja. Setelah jam kantor selesai, jangan minta. Yang penting setelah jam kerja. Kalau urusan ada yang di luar tugas pokok itu setelah jam kerja lakukannya. Kemudian nomor 324, tidak mengizinkan Anda menikah selama menjawab posisi tertentu, maka sikap Anda adalah tetap fokus pada pekerjaan sambil menunggu cukup biaya untuk menikah. Ya, fokus saja bekerja. Mau gimana lah. Perbedaan politik akan mengganggu dalam pekerjaan. Sementara ada rekan kerjamu baru, yaitu cerdas tapi beda pandangan politiknya. Eh, menganggap bahwa suatu perbedaan adalah hal biasa, asal semua tujuan pekerjaan dapat selesai. D atau E? Ayo, D atau E? Nomor 25, D atau E? Kasatriana E katanya. Oke, sip. Nomor 26. Nomor 26. Silakan nomor 26. Apa jawaban Anda? 26. Silakan nomor 26 teman-teman. Nomor 26 sudah selesaikah? Nomor 26. Empat orang 26A, 26A, 26A. Oke, kita lihat. Ya,
26A. Jadi biarkan mereka tumbuh berkembang sesuai dengan ini ya. 27. Silakan nomor 27. Teman-teman, nomor 27. Nomor 27. Nomor 27. Sebagai staf, Anda ditunjuk menjadi ketua tim dalam sebuah kegiatan atasan Anda. Dalam rapat persiapan Anda, dalam persiapan rancangan yang sudah dibuat. Apa yang Anda lakukan saat rapat persiapan tersebut? Ditunjuk menjadi ketua tim untuk kegiatan. Sudah mempersiapkan yang dibuat. Ayo, kita. Anda kan sudah nih. eh Dalam rapat tersebut, Anda sudah mempersiapkan rancangan yang sudah dibuat. Berarti Anda minta saran pendapat terkait dengan rancangan yang Anda buat. Karena sudah dibuat gitu ya. Ya, karena sudah dibuat. Anda sudah membuat. Bagaimana kamu mengajak diskusi anggota tim terkait rancangan tersebut? Diskusi bisa kira-kira minta saran, pendapat atas terkait rancangan yang dibuat atau mengajak diskusi para anggota tim terkait rancangan tersebut. Sama ya. Atau bedanya apa sih? Kalau meminta saran eh, mana yang paling Anda menggiatkan orang lain? Diskusi atau meminta saran? Kalau meminta saran nggak harus Anda kumpul kan? Kalau diskusi berarti kan mendalam, benar-benar mendalam. Mana yang kira-kira saran dan pendapat? Jadi yang baik diskusi atau hanya minta saran? Ayo, yang baik yang mana? Diskusi atau minta saran? Diskusi atau minta saran? Yang bagus adalah diskusi, ya, diskusi. Mendiskusikan apa yang rancangan yang sudah Anda buat. Diskusikan, bukan hanya minta saran. Kalau minta saran, ya seadanya saja. Ada yang saran diterima atau enggak ya terserah gua, ya kan. Tapi kalau ke diskusi kita dapat sesuatu. Ada tetangga, nah ini Anda profesional ya, bersikap nomor 28 silakan. Nomor 28 silakan. Nomor 28 silakan. Nomor 28 Sona ya, menjelaskan juga tentang perbedaan. Tidak usah terlalu ini, santai aja, netral gitu ya. Semua adalah warga Anda, semua warga Anda. Jadi nggak usah di ini. Dia nomor 29. Di perusahaan Anda baru saja memperoleh salah satu perangkat IT menggunakan mempermudah karyawan menyelesaikan tugas. Nah, sikap Anda adalah Anda mencari orang yang tenaga ahli yang bagus, yang minta saran dari pakar Anda, ya. Jangan ambil sendiri karena ini apa di sini. Jadi kecuali ada misalkan duitnya nggak ada, nah itu kalau ada kalimat duitnya nggak ada berarti Anda harus belajar sendiri. Ya, Anda harus belajar sendiri. Ya, tapi kalau misalnya tidak disebutkan duitnya, kan berarti artinya duitnya ada ya. Jadi minta orang lain mengajarkan dengan rekan-rekan supaya yang nanti yang orang yang nggak paham itu kan. Kemudian 30 BPJS. Nah, di sini yang dilema kan sama-sama ini, sama-sama ini 30. Dilema minta maaf pada tersebut dan dipersilakan untuk mengantri. Oke, tapi disebutkan di sini ada bahwa Anda harus menunjukkan empati. Mana yang menunjukkan empati di sini? Ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras.
Sakit keras kuncinya di sini. Sakit keras. Nah, bertindak adil sesuai antrian dan prosedur. Bisa nggak? Sesuai antrian benar? Benar. Kalau ada prosedur lain, kalau ada yang emergensi dan lain sebagainya, boleh nggak ada prosedur pengecualian? Boleh, ya, boleh. Jadi yang baik adalah tentunya C. Yang pertama, adil sesuai antrian, tapi kalau ada prosedur yang membolehkan, Anda gunakan. Nah, itu lebih baik. Ya, kenapa? Karena di sini ada sakit keras. Ya, gitu ya. Misalnya emergensi misalnya, harus gini, gini, gini. Ya, sesuai dengan antrian dan prosedur. Ya, prosedurnya kalau memang ada membolehkan ya membolehkan, tapi kalau tidak ya antrian saja. Itu kan pilihan yang seperti itu. Oke, 31. Nih, ini pelayanan publik. Pelayanan publik ya, nomor 31 pelayanan publik. Anda sedang mau keluar, harus membantu orang, ya, membantu orang. Melayani publik ya, melayani publik. Berarti E ya jawabannya. Pelayanan publik. E. 32. 32 silangan. 32. Perusahaan tempat bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh atasan baru sangat kaku. Maka Anda harus berdasar kemarin saya pernah menjelaskan level-level. Maka level yang tertinggi adalah Anda mampu menggerakkan orang lain, ya, mampu menggerakkan orang lain. Menggerakkan orang lain yang mana? Mampu. Mengajarkan berarti jawabannya adalah C. Kemarin saya sudah menjelaskan ya tempo hari level-level itu. Pernah perasaan di kuliah subuh juga pernah. Kemudian nomor 33, Anda mencurigai komputer rekan kerja Anda terinfeksi virus. Apa yang Anda lakukan? Lapor ya. Anda lapor, jangan main main sikat sendiri. Anda nih lapor pada yang ahli. 34, Anda punya klien yang bertahun-tahun dipegang perusahaan Anda. Ketika klien tersebut datangi oleh rekan kerja Anda, rekan kerja tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak disenangi oleh klien tersebut. Bagaimana sikap Anda dalam situasi tersebut? Berarti Anda sudah terbiasa dong ketemu dia. Ya, nomor coba nomor 34 bagaimana minta maaf dan nomor coba minta nomor keluhan ya. Minta maaf atau C, coba C lihat. Ada yang sepakat nggak dengan C? Coba cek teman-teman. C. Ada yang sepakat nggak dengan C? Ada yang sepakat dengan C? Silahkan. Silahkan teman-teman. Oke. Menindaklanjutinya ya bisa minta maaf dan lain sebagainya. Keluhannya apa? Ya. Atas nama rekan kerja Anda. Ya biarin aja. Gak usah peduli orang lain. 35. Anda merantau. Ini toleransi dalam dunia Indonesia. Anda wajib mengikuti semuanya. Nah, jawabannya toleransi nih. Tetap mengikuti adat asal daerah. Asal daerahnya enggak lah.
Ada musuh atau di daerah X. Ya, intoleransi. Ya, toleransi. Jadi kalau misalkan ada yang terkait dengan toleransi, maka Anda harus menghargai. Kalau diundang, Anda ikut datang, menghargai mereka, ya, mengikuti seluruh proses yang dia mereka lakukan. Itu menghargai. Itu kuncinya di sana. Adapun pelaksanaannya nanti Anda ada sebagai sudah jadi ASN gak ikut, itu bodo amat itu. Yang penting Anda sekarang dapat nilai yang tinggi aja deh dulu. Sadis banget. Jadilah. 36. Mencegah terjadinya konflik. Mana yang mencegah terjadinya konflik nomor 36? Ya, mengedukasi lebih jauh lebih bagus dibanding hanya menasehati aja. Oke, ya, mengedukasi. 37, integritas. Sementara waktu ya, menyita sementara waktu ya biarin aja. Orang nggak fokus. Jadi setuju dengan setuju dan setuju yang mana nih? Ya, setuju dengan perlakuan atasan, setuju dengan mengikuti semua aturan atasan, setuju dan mengikuti atasan. Sama ya, setuju dengan perlakuan atasan. Ya udah, jadi yang mana nih? Nomor 7, aturan ya, aturan. Kemudian saat ini perkembangan informasi sangat pesat, banyak perusahaan tidak lepas dari kebutuhan melalui karyawan. Apa yang Anda lakukan sebagai karyawan untuk mengatasinya? Berarti mengajak, mana yang paling bagus adalah mengajak, menggerakkan orang-orang. Mana yang paling yang menunjukkan menggerakkan orang-orang? Ayo cari. Yang mana? Nomor 338. Mampu menggerakkan orang-orang. Itu yang dipilih. Yang dipilih. Mampu menggerakkan orang-orang. Ya, berarti C ya. Nomor C. Meminta rekan kerja mempelajari. Menggerakkan orang-orang itu tugas Anda itu. Kemarin sudah pernah dibahas kan? Pernah dibahas itu maksudnya itu adalah bagaimana mana yang harus dipilih. 39. Ayo, jika seluruh disuruh ikut pelatihan Sabtu Minggu dari kantor, tapi pada bersamaan hari Minggu saat sepupu bertunangan, Anda harus mengutamakan kepentingan kantor dibanding kepentingan yang lainnya. Ya, jangan kecewa, jangan kecewa, kecewa ya. Membantu persiapan atau tetap ikut pelatihan datang ke tempat setelah ya membantu-bantu dulu aja lah. Itu yang paling bagus. Enakan ya bantu-bantu dulu ya. Membantu sebelum hari biar tetap ikut tulis. Sebelum hari H. Anda kalau bantu-bantu kan nggak menunjukkan batang hidungmu. Tetap ikut pelatihan dan datang ini kan udah selesai. Jadi nggak orang kalau sudah selesai itu beda ininya, beda beda auranya. Nah ini yang kadang-kadang bikin dilema nih. Apa nomor 40? Apa yang harus Anda lakukan? Logika sederhananya bahwa sudah disiapkan itu, sudah disiapkan, sudah disiapkan layanan online. Tapi orang datang dan mengeluh. Nah, berarti jawabannya apa nomor 40? 40E. Baik, kita lihat. Yang E-nya apa? Mendengarkan keluhan konsumen tentang masalah dan mengajarkan. Mengajarkan nih, kalau ada kesalahan, karena ini, kalau ada kesalahan nih, analisis ulang ya, saya analisis ulang. Kalau mengajarkan, seolah-olah pasien ataupun orang lain itu, konsumen itu tidak paham. Bisa jadi, tapi kalau misalnya C,
Menerima dan menyimak keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan online. Kalau ternyata ada keluhan, kita nanya keluhan. Kalau nggak ngerti berarti baru diajarin. Jadi jangan sampai underestimate ke pasien, ke konsumen. Jadi C lebih ini ya, kalau ada kemarin saya salah, mungkin saya rubah ya. C, coba siapa yang setuju C? Siapa coba? Siapa yang setuju C? Ulangi lagi. Kan belum tentu dia nggak paham, ya. Belum tentu dia nggak paham kan. Yang karena yang dipilih kita yang bijak dan yang paling baik. Kalau misalkan kita tanya bagaimana itu ya, karena saya nggak paham baru kita ajarin. Jadi kita memperlakukan orang itu benar-benar baik, itu baik pada mereka. Oke ya. 1 sampai 40 benar berapa teman-teman? 1 sampai 40. Dan ingat kalau Anda menggunakan AI, prinsip-prinsipnya diperhatikan ya teman-teman. Pahami dulu ini tentang apa, misalkan ini tentang integritas. Maka kalau terkait dengan integritas, cirinya ini kemarin kan sudah pernah dipelajari ya. Kalau integritas maka utamakan hukum, utamakan norma. Kalau misalnya pelayanan, utamakan pelayanan dulu. Itu Anda harus promptnya yang benar, jangan sampai salah. Promptnya itu Anda paham kata kuncinya. Kemarin sudah dibahas ya di sukses P3K itu yang kemarin sudah ya. Benar berapa teman-teman? 14, 14. Dari 40, dari 40 benar 14 atau salah dari 20? 30. Mantap. Oke, mantap mantap. Baik, sisanya silakan kerjakan. Tapi ingat apa yang menjadi clue-cluenya. Jadi Anda harus milih, oh ini integritas, maka kalau integritas utamakan itu. Oh ini pelayanan, kalau pelayanan publik maka utamakan ini. Oh ini terkait dengan apa orientasi pada hasil, harus dipentingkan ini. Jadi Anda tahu, pahami dulu tema-temanya apa. Tema-temanya pernah kita bahas, ya, pernah tema-temanya kita bahas, pernah kita bahas. Oke, bentar. Terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Silakan selesaikan dan cek tema-tema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR itu ya.